Udah kebuka baut-baut yang mana, tinggal naikin wiringnya, berantakan. Halo semuanya, kembali lagi di Vlog Radio Hanif, dan kali ini adalah The Civic Story episode ke-7. Di episode ke-6, kita sudah bongkar body part dari mobil ini. Jadi mobil ini sekarang kondisinya sudah telanjang. Ya, ini nggak ada kap mesin. Loh, dipasang lagi? Nempel doang. Nempel doang? Oh, nempel. Kok dipegang? Ada ginian ya, terus fender udah nggak ada, bumper udah nggak ada. Pintu sudah tercopot semua, termasuk sayap pintu bagasi belakang dan bumper belakang. Jadi hari ini kita akan bongkar interiornya. Nah, tapi gue nggak sendiri, seperti biasa ada Mas Agi di sini. Ayo Mas. Ya. Masuk Mas. Waduh. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan kemarin katanya bilang tolong yang bantu ngebongkarnya, yang lebih ahlinya dikasih mikrofon juga. Nah sekarang kita kasih mikrofon. Ya udah. Nah terus juga ngasih tau aja, Pala hari ini lagi sakit ya. Tapi bukan corona, tadi udah gua swab test. Tadi dia habis minum kopi sama makan durian dan jaraknya tuh berdekatan. Habis itu dia langsung kenceng kepalanya. Ya biasalah itu, apa ya, kalau kita makan kayak gitu bikin hipertensi ya nggak sih? Iya, kaget. Iya, kaget gitu. Jadi jangan nyampur kopi sama durian, kecuali kalian siap dengan konsekuensinya. Ini kenapa kita jadi ngomongin kesehatan ya? Nah, seperti biasa kita akan awali dengan update tools apa aja yang udah kita beli di sini. Nah, sekarang kita punya impact. Coba Din, nih impactnya kita langsung beli 2 di sini. Nah ini impactnya bisa digeser gini ya. Wih, oke, ada lampunya di sini ya. Dan kalau diem pun juga tetap nyala dia. Mati ini gimana lampunya? Ini ke kanan, ini ke kiri. Ini impact lebih kuat dari bor biasa ya. Iya. Kenceng banget ya. Sama ada anginnya. Jadi kalau misalkan kita lagi ngebengkel, aduh panas nih, capek, ngadem dulu ah. Stres. Kemudian di video ini, gue pakai baju ini baju official merchandise-nya KDRT yang baru. Ini gambarnya dibuat oleh fans kita. Nah, jadi lisensinya kita beli gambarnya, kemudian hasil dari penjualan ini, sebagian akan disumbangkan untuk Palestina, dan sisanya kita akan gunakan untuk balap. Balap itu mahal, balap itu kejam. Balap itu bisa membuat seorang miliuner menjadi jutawan. Oke, jadi kita buka aja ya langsung ya. Dan kelupaan tadi, buat teman-teman yang pengen beli kaos ini, bisa langsung ke Instagramnya Burnout atau di link di bawah. Itu, sarung tangan seperti biasa. Nah, sarung tangannya sekarang lebih keren. Ya, kita buka. Oh. Ada cowok kaget. Oh iya, cuma nempel doang dia. Segini dulu kali ya. Ya. Dan tidak lupa sebelum kita mulai, kita pasang dulu nih GoPro. Ya. Nah, biar kayak Chris Fix. Oke, udah kita nyalain sini ya. Oke, ya Mas. Maksudnya kemarin gue udah bilang Pala suruh disemprot ini deh. Ya. Karena masih ada kecoanya ya. Mana kecoanya tadi? Oke, ini masih ada door trim. Ini door trim belakang nih ya. Ini wiringnya masih nempel ya? Masih. Oke, udah di setup semua ya. Nah, ini udah nggak ada pintunya. Asik banget ya, mobil nggak ada pintu tuh kayaknya jadi lega gitu rasanya. Beda sama pakai pintu. Ya, tapi gue nggak menyarankan mobil nggak pakai pintu juga sih. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Kita dari bangku belakang dulu kali ya. Iya boleh. Oke, bangku belakang. Sip. Nah, ini kebetulan udah kita bongkar kemarin. Ada kecoanya banyak sekali. Padahal kemarin gue udah bilang sama Pala, tolong disemprot sama anti nyamuk, anti kecoa loh. Aduh, kebuka ya. Wah. Udah tembus ternyata sampai ke belakang. Tuh. Udah tembus. Tinggal tarik doang ya.
Berarti kita langsung buka jok ini, depan. jok depan. Ya. Kayaknya harus ada sambungannya deh. Minta sambungan yang panjang dong. Mas Agi nggak pakai itu juga? Pakai itu soknya. Wow, enak banget ya. Kenapa nggak dari kemarin? Langsung lo lepas loh. Dalam hitungan detik. Aku cinta impact. Aduh. Oke, ini dia kursinya. Tuh, lihat. Ini bawa bakarat gini, Mas? Karena bekas banjir atau apa, Mas? Emang begitu kalau udah kelamaan. Emang kayak gini ya kalau udah lama ya? Ya. Jadi kursi itu biasanya di bagian pantatnya sini dia tuh agak gembungnya sini, dibikin agak gembung. Tujuannya apa? Biar bagian sininya itu busanya lebih banyak. Makanya konturnya lurus, terus tiba-tiba dalam sini ada gembungan lagi gini. Ini zaman dulu banget ya. Dari mobil-mobil zaman sekarang, biasanya tuh ada sensornya di bagian sininya buat tahu nih kalau ada orang, dia ketekan. Terutama sebelah kiri ya, kalau sebelah kanan nggak ada biasanya. Dia buat deteksi ada orang atau nggak. Kalau misalkan ada orang terus dia nggak ada itunya, nggak dipasang seat beltnya, dia akan bunyi. Mobil ya, mobil zaman sekarang canggih-canggih. Avanza aja udah pakai loh kayak gitu. Terus di sini biasanya ada airbag buat kursi dari samping. Tapi ya mobil zaman dulu nggak ada. Sama yang lucu dari Civic ini nih. Dia ininya beda sama yang lain. Nyatu nih, satu piece, bukan satu-satu di sini. Jadi ya gitu deh, lucu. Beda dia sama yang lain. Oke. Kita pindahkan. Tapi untuk zamannya sih keren juga nih. Dia ada pengatur ketinggian kursinya. Tuh, bisa digeser-geser. Ini karet juga udah dilepas ya dari sananya ya. Yang karet mana? Karet-karet pintu samping ini. Oh Ya, ini enggak, ini nggak pakai karet, dia langsung begini ya. Langsung plastik dia. Tarik. Tarik aja kan nih. Iya boleh. Dia nyatu sama pilar loh. Kok lucu sih? Terus katanya kemarin door trimnya ada speakernya kan? Ada. Katanya itu speaker mahal itu. Katanya yang punya dulu pasti orangnya suka audio. Nah, ini juga jarang nih. Pilarnya nyambung sampai ke sini. Biasanya putus sampai sini. Ini dia nyambung. Lucu. Terus sekarang kita mau congkel ini nih. Ada congkelan nggak? Ini di sini ada duit 1000 ya. Oh, ini sebenarnya disiapin buat naik turun, tapi sama Honda nggak dikasih. Makanya di sininya ada giniannya. Ini baut buat seat belt, tebal banget, gede banget. Kenapa harus gede? Karena nanti ketika kecelakaan, dia ini yang nahan kita. Dan cara kerja seat belt itu sederhana. Jadi di sini ada semacam roller dan spring ya. Kalau misalkan kita kasih kejut, tuh, dia akan ngunci. Pas kita tabrakan, ini kan nyambung di sini ya. Ceritanya nih, set. Gimana ya? Yang tabrakan nih, kita kan pasti maju kan ke depan kan. Pas maju, duk. Nah, kita akan ketahan sama mekanisme penguncinya si seat belt. Duk, kita ketahan sama sini. Atau mungkin kalian pernah lagi ngerem dadak, tiba-tiba seat beltnya kenceng, duk. Nah, itulah fungsinya seat belt. Ini dia, seat belt tuh cuma sekecil ini. Inilah yang berfungsi menyelamatkan kita kalau lagi kecelakaan. Nah, kalau ganti airbag, termasuk kalau udah pretensioner harus ganti seat beltnya juga. Bukan begitu, betul? Betul. Ya, dia nyambung soalnya sama airbagnya ya. Benda sekecil ini bisa menyelamatkan banyak nyawa. Dan pertama kali ditemukan oleh Volvo, dan sama Volvo digratiskan. Tidak perlu bayar paten. Nah, dia tuh kok lucu ya?
Tuh, dia tuh aneh, pilarnya tuh beda sendiri. Sama mobil-mobil lain tuh beda. Oke. Ini ternyata bukan bekas banjir mobilnya ya. Bukan. Masih kering. Masih. Biasanya kalau sini tuh pasti kelihatan nih. Dan jarang orang ngebongkar mobil sampai begitu. Kecuali mau dipakai buat balap nih kan. Nah, ini nih karena kita pakai karpet dasar, lihat dong. Karpet aslinya bersih. Bersih nah. Tuh. Karpetnya masih bersih banget, bersih pol. Tuh, ini peredamnya di bawah. Minta racet dong. Ini nggak bisa dibuka. Tadi gampang ya, tinggal tarik deh gue deh. Nah, sana. Dikit lagi. Oh, Ya, dikit lagi. Nah. oh iya benar. Di sini tadi belum dibuka mas. Iya. Ada Ancingnya ya, ancingnya tuh di sini. Ini racet langsung berasa capek ya, Iya. karena kita pakai impact dari tadi. Nah, wah angin surga. Seatbeltnya di dalam sini ternyata dia. Oke, ternyata dia cuma ada satu doang nih. Gimana caranya? Oh, dari samping sini dia. Ha, ini dia seatbelt belakang. Ini udah full peredam ya, semuanya ya? Iya. Kayak bawah-bawah ya? Iya. Ini udah dilepas, Mas? Udah. Konsol tengahnya udah? Udah tadi barusan. Barusan ya? Ya. Ini? Ini masih ada... Enggak, ini dari sini dong. Sangkutan di sini? Enggak, di sini, Mas. Sangkutan. Nyangkut di sini nih. Nah. Nyangkut ya. Dah. Yuk, kita buka ini dulu. Buka yang mana? Kita lihat bawahnya dulu. Wow, lihat tuh. Karpetnya. Ini masih bersih. Tuh, kayaknya ini dari baru mobil. Langsung dikasih karpet dasar. Tapi pas dibuka, ini masih bersih. Sih. Ya. Kalau kalian pengen, langsung kontak Noval aja buat ngambil karpetnya ini. Masih aja jualan. Tapi ini karpetnya masih bersih banget nih ini. Dan ini kelihatan ya, karetnya ini. Kalau bekas dipakai, karet itu biasanya udah mulai aus nih, masih garisnya masih kelihatan. Dia wiring body dikasih ini lagi ya. Kasih peredam. Enggak, ini dikasih tutupan. Oh iya. Jadi kalau ada tikus, harusnya dia nggak kena gigit nih. Gimana juga cara tikusnya masuk ya? Oke, nah ini rem tangan. Ya, kelihatan di sini. Jadi di sini mekanisme rem tangan. Wah, yang kanan nyangkut nih. Iya. Ya kan? Jadi rem tangan ini sebenarnya masih manual. Kalau misalkan buat drifting biasanya ganti hidrolik. Dia tuh kayak apa ya? Kayak rem sepeda kali ya? Rem sepeda yang ini. Iya. Talinya masih aja. pakai tali dia. Iya. Dia nggak pakai hidrolik. Jadi ketika pakai dia minyak. nggak pakai minyak, pasti tarik begini, ya udah dia akan langsung ngunci si rem belakang. Rem tangannya biasanya kalau model begini dia di belakang doang, depannya nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau misalkan kalian ngangkat roda belakang, yang depan tuh mesti diganjel. Mau ganti ban belakang gitu ya, di tempat yang nggak lurus, itu depan harus diganjel, jangan sampai nanti jadi gelinding. Ini macet nih, harusnya dia sama. Terus nyetel rem tangan, naik turunnya tuh dari sini ya, diputar doang ya. Iya, dari bawah. Iya, kalau misalkan menurut kalian terlalu tinggi atau terlalu sensitif, tinggal diputar dari sini. Iya. Persis kayak rem sepeda. Iya ini. Kan nyetelnya tinggal diputar doang ya di sini. Persis banget. Ya itulah. Teknologi old yang masih kepake sampai sekarang. Ya, setirnya ngunci deh. Sini kunci. Oh, nggak ada di sini. Nggak ada kuncinya. Ini juga kita lepas setir dulu kali ya. Ada ini ya nggak? Baut di sini. Kalau nggak ada bautnya, bisa langsung ditarik berarti kepalanya. Iya.
Soalnya ada beberapa yang pakai baut, harus dilepas dulu baru dia bisa dilepas. Tarik. Udah ke atas. Iya. Oh iya. Honda begini doang ya, nggak pakai baut lagi ya. Biasanya kalau Avanza atau apa gitu ada bautnya di belakang atau kanan kiri sini. Nah ini nggak ada airbagnya. Jadi masih yang sederhana banget. Kalau misalkan dipencet gitu ya, nanti si plat ini akan ketemu sama ini. Itulah yang membuat mobilnya jadi bersuara klaksonnya. Tapi gue baru ketemu yang kayak gini sih, yang sesederhana ini. Iya. Biasanya bentuknya lebih complicated lagi ya. Iya. Even yang nggak airbag pun, ini cuma 2 gitu doang lah. Model plug. Nah, model apa? Plug gitu. Plug ya, Iya. namanya ya. Ini mau lepas yang mananya mas? Langsung Mau aja? dicopot setir. Langsung aja ya? Iya. Harus sambil dipegang? Udah. Langsung lepas? Tadi dikasih murnya dulu. Murah apa tuh? Baru ditemperin lagi murnya. Hah, gimana? Temperin dulu. Jadi ini kita tempel. Iya. Nanti ditarik-tarik. Biar nggak langsung copot, kaget nanti. Ini nggak berasa pegangannya gini. Gimana sih? Tarik sambil diinjek rem. Iya. Gua remnya udah ngelos. Nah, Udah. Oke. copot dulu. Oh, jadi kita pasang lagi tujuannya buat safety ya? Iya. Biar nggak langsung ke belakang. Oke. Nah, ini dia cara melepas setir. Udah pertama kali gua ngelepas setir. Oke, ini kabel spiralnya begini ya. Beda sama punya Toyota. Udah kecoa di dalam nih. Ya, siapa takut kecoa, yo. Tuh. Dia tuh kabel spiralnya nyambung sama ininya ya? Nyambung. Berarti kalau kita mau ganti spiral harus ganti ini juga switchnya? Iya. Oh, kok repot ya? Ada yang model copotan kanan kiri juga ada. Enggak, saya belum pernah nemu yang kayak gini. Bentar, ada kabelnya. Ada kabelnya nih, Iya. di sini ya. Berarti dia kalau ganti setir yang ada airbagnya sama tombolnya susah ya? Iya. Tapi nggak ada juga sih mobil zaman segitu, Civic ya. Nah, ini dia. Spiralnya nyatu sama ini. Spiral ini fungsinya buat ngubungin kabel yang ada di setir, kan setir muter ya, sama ini. Val, ada contoh spiral nggak? Spiral. Lo ada spiral nggak di situ? Udah di packing semua ya? Ya soalnya kalau alternate part jual setir itu udah termasuk spiralnya, udah termasuk airbagnya, tinggal pasang. Yang kita penting jadi promosi alternate part ya. Spiral. Kalau anak mobil bilang spiral, ingatnya itu buat di setir. Kalau ibu-ibu bilang spiral, ingatnya KB. Ini dia nyambung sama ini ya? Yang mana? Ini Ini kunci buat kontak ya. kontak. Ini nggak bisa dilepas ya? Bisa. Lepasnya dari sini ya? Dari sini nanti ada kabelnya nyapotin itu. Oh, oke. Yang ini. Jadi ini kita buka dulu ya? Iya, yang bawah ini. Ini namanya apa, Mas? Dashboard. Dashboard bawah ya? Dashboard bawah. Tadi yang kita lepas itu buat electric mirrornya, sama tadi buat indikator alarm. Ini alarm Vector 500. Nah, ini wiring nih. Ini dipakai lagi kan wiring kan pasti kan? Oke, iya. Oke, terus sekarang kita buka apa, Mas? Mau buka speedo. Mau buka speedo. Speedo kan di sini buka langsung tarik ya. Iya. Mazda Interplay. Interplay. Nah, ini dia. Speedometer. Tuh, udah full digital sebenarnya. Jadi jarum-jarum ini bukan
digerakkan oleh ini apa namanya? Kalau di motor tuh Pakai tali. pakai tali. Sekarang gue penasaran sih, gue pengen buka ini sih. Oh iya. Isinya apa sih sebenarnya? Oke, ini nih. Geser-geser ini mekanismenya. Dia cuma pakai plastik tipis ya. Tapi buat nutupin ini biar rapi. Oke. Terus oh, dia tongkatnya ini sebenarnya masih pakai besi manual ya? Iya, Oh, belum pakai listrik ya? belum. Oke. Kita buka. Oh, jadi seperti ini ya dia ya? Iya. Oke. Ini tekannya kemana dia? Ini buat neken netralin. Buat mindahin. Kalau kita nginjek rem, kenapa dia bisa jadi loose? Nggak ada ngaruhnya. Ini mau ditempelin dulu dari sini. Oh, dia mekanisme dari situ ya? Iya, yang ini. Pas lagi ke bawah Oh, dia begini. Tak. oh itu karena P-nya. Iya, di sini. Oh, ini nih mekanisme. Makanya pas dari P itu mesti dek gitu. Masuk ke R, N, D. D 32 ini bisa naik langsung. Makanya pas kita netral, itu masuk ke D, itu nggak perlu nginjek rem. Bisa langsung turun dia, drek. Tapi pas kita mau masuk ke R, dia harus naik dulu nih. Harus sambil dipencet. Pencetnya di situ ya. Ini untuk apanya nih? Buat di sini. Sebagai? Sini. Nah, ini kan sensornya di sini. Ada ininya. Oke. Ini di sini. Oh, Iya. oke. Ngasih massa. Ngasih listrik ya? Iya, ngasih massa. Oh, jadi ketika dia nginjek rem, dia keluar listrik dari sini yang bisa bikin dia jadi rilis. Iya. Oh, gitu cara kerjanya. Ya. Jadi yang konek ke transmisinya itu sebenarnya ini ya? Iya, tali ini. Tali ini ya. Dia di sini cuma nahan doang bawahnya. Iya. Nah, Jadi buat ini kunci. doang nih. Iya. Ini P, P, R, R, N, D, di sini ya. Iya. L, L, 2, 2, D, D, N, N. kosong. Iya. Kosong nih, baru Kosong. R, Baru R. baru P. Iya. Oh, gitu. Oke. Nah, terus ini di sini mekanisme buat locknya. Iya, buat setir. Oke. Dia lock itu gimana sih? Nah, Oh, di sininya ya. iya. Bisa naik Mekanisme turun. locknya nih. Kelihatan nggak, Sen? Sama dia dikasih pegas ya. Iya. Ini karena nggak ada setirnya jadinya gampang naik ya. Iya. Ada PR-nya. Ada PR-nya, oke. Jadi tadi mekanisme transmisi matic, mekanisme naik turunnya si tilt steering. Terus di sini ada CD banyak sekali. Apa nih? Bacanya apa nih? Foring R. Bisa Mas, kebuka Mas? Belum. Belum ya? Coba lihat di sini ada apa? Jeicho. Wah, ada Jeicho. Ada band. Walau badai menghadang. Wah, yang ini coba kita bawa ya. Ini bautnya sudah tertutup oleh perdam. Jadi perdamnya mesti kita bongkar dulu. Nah, setelah perdamnya dibongkar, baru bautnya kelihatan nih. Nah, ini dia. Ini ada bekas ini ada sambungan kabel apa ya? Yang mana? Enggak, itu ada bekas sambungan kabel apa ya? Ini buat rem tangannya, kalau belum dilepas di sini nyala. Oh, oke. Oh, di sini ya Iya. masuknya ya. Cuma tadi udah nggak nempel loh. Udah nggak nembak. Di sini dia cuma nempel gitu doang.
Nah, copot. Yeay. Kita pindahin ke kanan kali ya. Apa coba? Jadi kita nggak usah lepas kayak gitu. Langsung lepas ininya mas. Ini. Oh ya. Ya. YouTube membantuku. Tahu gitu dari tadi buka YouTube ya? Oke. Nah, ini namanya steering column ya. Iya. Ini kenapa kayak udah pernah Kenapa? kayak udah pernah dijebol? Apa emang gini? Emang begitu. Emang gini? Mm. Jadi cara bukanya seperti apa? Kalau Toyota modelnya bulat. Hmm. Iya. Ini pakai kunci obeng min juga bisa. Tapi sepertinya keras sekali ya? Iya, kalau nggak pakai kunci ring pas 11 12. Enggak, deng. Enteng. Apa pernah dibuka? Ini bekas gergaji nih. Kenapa digergaji? Biar enak muternya. Enggak, berarti pernah dicopot dong? Iya. Nah, inilah yang membuat setir kita terkunci ya. Iya. Oh, kuncinya tuh di sini tuh. Nanti dia neken ke sini. Kalau udah gini dia bisa muter ya? Iya. Oh, berat banget tapi. Dia lepas kan? Dia lepas mas berarti ya? Tapi ini wiringnya mas, masih belum beres ini. Wiringnya nyangkut. Nyangkut-nyangkut. Udah pada seret mas. Keras. Udah tua. Mana jadi udah nggak sek. Ini juga kenapa nih tiba-tiba bisa masuk ke sini? Oh ini mas. Kabel grounding kali ya? Buat kabel ini apa namanya? Di sini Twitter. Oh, kenapa naruhnya begitu dah? Duh. Ah, putus. Iya. Ya sudah. Tuh, di sini dilipat di ngasih jalur itu gitu ya, coba. Kocak bener. Akhirnya kita nonton YouTube, jadi udah buka semua baut-baut yang mana. Udah kebuka baut-baut yang mana, tinggal naikin wiringnya berantakan. Karena ini udah bekas modif audio, modif macem-macem. Jadi buat dibuka ini jalurnya agak lumayan. Ah, capek. Coba ya. Nah, kan? Masih nyangkut. Nyangkut. Nyangkut kabel, Mas. Apa lagi? Ini kabelnya ada yang ngunci. Ntar dilihat dulu. Ini malah ada yang putus nih. Sini lagi aja, Bang. Nah, udah, Mas. Udah. Tak putusin nih, nggak tahu kabel apa nih. Ini apa tadi gue putusin? Aduh. Berantakan deh wiringnya dah. Nah, ini dashboard. Ternyata berat ya. Ini dari depan kayak gini. Dari belakangnya kayak gini. Waduh. Aduh, capek gua. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ini jalur AC nih. Yang tengah buat ke depan, ya kan? Yang ini buat ke pengemudi lewat sini. Yang ini buat ke penumpang depan, adanya di sini. Terus yang ini kayaknya buat ke defogger nih. Kayaknya ya. Ini defogger yang samping sini nih. Oh iya. Ini juga ada nih defogger samping sini sama defogger atas jalur AC. Nah, kalian kalau kebayang kenapa sih ada beberapa mobil yang AC-nya cuma buat ke depan doang, nggak ada buat pengaturnya ke kaki kemana. Lihat, untuk menciptakan AC dengan defogger, dia mesti bikin saluran di atas sini, saluran di atas sini, dan satu lagi saluran ke bawah. Jadi dengan mengurangi arah semburan AC, jelas ada beberapa komponen plastik yang bisa hilang, yang bisa dihemat oleh pabrikan. Karena kan kita pengennya mobil yang harganya murah, jadi fitur-fitur yang nggak terlalu kepake mendingan dibuang aja. Bukan begitu kan? Iya nggak? Ya nggak? Nah ini nih, apa ini? Audio. Ini tadi yang nyangkut nih. Akhirnya dipotong. Ditarik paksa. Klatronic audio. Ini buat apa sih? High level, low level converter. Apa ya? Kayaknya sekarang udah nggak ada yang kayak ginian lagi deh. Nah, ini adalah tampilan mobil setelah dashboardnya turun. Yang paling ribet apa? Kelihatan nggak? Wiring. Makanya wiring itu sangat ribet. Kebayang nggak kalau misalkan mobil wiringnya hilang? Terus kita mesti bikin wiring manual. Gimana Mas? Pernah bikin wiring manual nggak Mas? Wiring manual sangat sulit. Sangat sulit ya? Iya. Lebih sulit mana ngebangun mesin sama wiring manual? Ngebangun wiring. Ngebangun wiring. Sesulit ini. Dan seberantakan ini gitu. Nah itulah, bikin mobil tuh nggak segampang gitu sebenarnya.
Tapi yang namanya buatan manusia pasti ada kurangnya, pasti ada salahnya. Ya banyak hal yang bisa kita komentari sebenarnya di sini. Nah terus ini adalah sistem AC dari ujung sini sampai ujung sini. Jadi AC-nya dia ngambil udara dari sini. Kalau kita masukin pakai yang dari dalam. Ini ada kipasnya di sini. Dia nyedot dari sini, kipasnya masuk ke sini. Ini tempat evaporatornya. Evaporator tuh bisa dibilang kayak apa ya? Kayak kisi-kisi radiator. Terus dia itu dingin banget. Makanya udara yang lewat situ jadi udara dingin yang keluar. Nah itulah cara kerja AC kayak gitu. Kenapa bisa dingin? Karena dia ada freon yang udara panasnya itu dibuang lewat luar tuh. Iya. Kompresor. Kompresor Ya AC. kan? Dipompa. Itu pakai ya gitulah pokoknya. Ya, jadi ada pompanya, diputar tuh si freonnya. Jadi yang panas keluar ke sana, yang dingin masuk ke sini. Nah itulah cara kerja AC di mobil. Cara kerja AC di rumah juga sama, cuma dia evaporatornya panjang. Itu. Nah, untuk servis AC bagian dalam kayak gini, itu ribet banget dan seringkali beberapa mobil dia harus sampai bongkar dashboard. Ada yang kalau kayak Livina gitu enak di tengah sini ya. Iya, di sini. Jadi nggak terlalu ribet lah. Iya. Cuma ada beberapa mobil yang di sana sangat ribet, jadi harus bongkar-bongkar dashboard. Maka dari itu, biasanya tukang AC kalau udah AC bermasalah, lebih baik ganti unit full aja ya. Iya. Karena nanti kalau misalkan dia oke, ini murah nih cuma ganti apa ini segala macem. Tiba-tiba beberapa minggu kemudian Merembet. rusak lagi, ya kan? Bongkar lagi dashboardnya. Waduh. Udah ngalamin ya Mas ya? Iya. Ya, jadi kalau ada orang servis AC, bilangnya apa biasanya? Di servis AC-nya dari depan, dicek kompresornya. Kompresornya. Iya. Tapi kalau misalkan kayak ini, udahlah ganti sistem aja biasanya. Iya. Lebih simple dan nggak lebaran. awet. Jadi kalian mesti tahu juga kenapa sih kok servis AC tuh mahal gitu kan. Terus dikit-dikit ganti unit, ya biar nggak repot. Nanti kalau misalkan itu bongkar lagi, capek juga lama-lama. Kayaknya kita bikin 2 part aja ya. Iya, Di boleh. jam 10 soalnya. Iya. Ini sebenarnya videonya mungkin nggak sepanjang itu. Karena ada beberapa bagian pas kita pusing, kita ngubek-ngubek itu lama banget. Akhirnya jadi sepanjang ini. Ya udah, itu aja mungkin The Civic Story episode ke-7. Kita lanjut nanti ke episode ke-8. Kita akan rondolin abis itu kita turun mesin. Rondolin juga sampai tinggal tersisa sasis doang. Termasuk kita copot si kaca. Kaca nanti akan kita ganti semua soalnya. Dan buat teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya, bisa cek di playlist di bawah. Linknya ada di deskripsi. Sarja Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye!